Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Matematika Bisnis 2 bersama saya Novre Erwina. Di sini saya masih akan membawakan materi mengenai pemrograman linear metode grafik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode grafik tapi untuk menyelesaikan peta samaan linear. Kali ini kita akan membahas metode corner yang merupakan salah satu metode penyelesaian program linear secara grafis. Sebelum membahas metode corner, saya akan memperkenalkan beberapa istilah yang sering digunakan pada pemrograman linear. Perhatikan program linear berikut. Kendala pada program linear ini merupakan sistem peta samaan yang mempunyai solusi seperti pada gambar ini. Titik pada daerah solusi tersebut merupakan calon solusi dari program linear atau disebut juga solusi visible. Titik hijau pada gambar merupakan contoh dari solusi visible dari program linear yang diberikan. Oke, jika diperhatikan pada gambar, apakah ada solusi visible yang lain untuk program linear tersebut? Himpunan semua solusi visible disebut juga himpunan visible atau daerah visible. Jadi, daerah hijau pada gambar ini merupakan daerah visible dari program linear yang diberikan. Setelah mengetahui daerah visible dari program linear yang diberikan, bagaimana cara menentukan solusinya? Untuk menentukannya, kita perlu mengetahui nilai P pada setiap solusi visible. Akan tetapi, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena ada tak hingga banyaknya solusi visible pada daerah visible ini. Oleh karena itu, kita akan lakukan langkah sebaliknya, yaitu menentukan dulu nilai P, kemudian cari titik-titik pada daerah visible untuk nilai P tersebut. Titik-titik ini akan membentuk suatu garis yang disebut garis isoprofit. Dengan bantuan garis isoprofit, kita akan menentukan solusi dari program linear ini. Jadi, kita akan gambarkan sebuah garis isoprofit. Misalkan, kita pilih P sama dengan 0. Lalu substitusi ke fungsi objektif, yang ini fungsi objektifnya, maka kita akan dapatkan persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 0. Jika digambarkan, garisnya akan seperti ini. Kemudian, kita gambarkan garis isoprofit lainnya yang memotong daerah visible ini. Yang perlu diingat, garis isoprofit itu merupakan garis yang sejajar. Jadi, jika kita sudah punya satu garis isoprofit seperti ini, maka untuk mendapatkan garis isoprofit yang lain, kita bisa menggambarkan garis yang sejajar dengan garis ini. Seperti ini. Jadi ini adalah garis-garis isoprofit yang lain. Lalu bagaimana nilai P pada garis isoprofit ini? Jika kita lihat fungsi objektif ini, ketika X membesar, Y-nya tetap, maka nilai P akan semakin besar. Artinya, semakin ke kanan, garis isoprofit ini akan berkorespondensi dengan nilai P yang semakin besar. Karena yang diinginkan adalah nilai maksimum P, maka titik terakhir pada daerah visible yang berpotongan dengan garis isoprofit ini merupakan solusi dari program linear tersebut. Jadi titik ini merupakan solusi dari program linear ini. Oke, solusi ini disebutnya solusi optimal. Jadi, titik
3,2 ini merupakan solusi optimal dari program linear ini. Jika diperhatikan, pada program linear ini, solusi optimal berada pada titik sudut daerah visibel. Apakah selalu demikian? Teorema ini menghubungkan antara titik sudut daerah visibel dengan solusi optimal suatu program linear. Teorema ini mengatakan bahwa jika suatu program linear memiliki solusi optimal, maka solusinya akan berada di titik sudut daerah visibelnya. Jika solusi optimal berada pada dua titik sudut yang bertetangga, maka titik-titik pada segmen garis yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut merupakan solusi optimal juga, sehingga program linear ini memiliki solusi banyak. Teorema sebelumnya dapat diterapkan pada program linear yang memiliki solusi optimal. Oleh karena itu, kita perlu memiliki cara untuk memeriksa apakah suatu program linear memiliki solusi optimal atau tidak. Teorema ini memberikan cara untuk mengecek eksistensi solusi program linear, yaitu dengan melihat daerah visibel dari program linear tersebut. Jika daerah visibelnya terbatas, maka fungsi objektif P memiliki nilai maksimum dan minimum. Artinya, solusi optimal dijamin ada. Jika daerah visibelnya tak terbatas, kita perlu mengecek koefisien dari fungsi objektifnya. Jika koefisiennya tak negatif, maka fungsi objektif memiliki nilai minimum, tapi dengan catatan variabel keputusan harus tak negatif. Kemudian, jika daerah visibel merupakan himpunan kosong, maka program linear tersebut tidak memiliki solusi, atau disebut juga invisible. Dua teorema sebelumnya merupakan dasar dari metode corner. Seperti namanya, metode corner ini memerlukan titik sudut dari daerah visibel untuk menentukan solusi optimal suatu program linear. Langkah-langkah metode corner adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menggambarkan daerah visibel. Ini untuk melihat apakah program linear tersebut memiliki solusi atau tidak. Kemudian, kita perlu mencari semua titik sudut pada daerah visibel tersebut. Kemudian, evaluasi fungsi objektif untuk setiap titik sudut tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut, kita bisa menentukan solusi optimal dari program linear yang diberikan. Berikut adalah contoh penerapan metode corner untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Misalkan diberikan program linear sebagai berikut. Jika digambarkan, daerah visibel dari program linear tersebut adalah daerah yang hijau ini. Di sini ada 4 titik sudut, yaitu titik 00, 40, 32, dan 04. Jika kita evaluasi keempat titik tersebut pada fungsi objektifnya, kita akan dapatkan nilai-nilai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa pada titik sudut 3,2, fungsi P bernilai maksimum. Dengan demikian, solusi optimal dari program linear ini adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, dengan nilai optimal adalah P sama dengan 13. Ini contoh yang lain. Diberikan program linear sebagai berikut. Di sini kita akan menerapkan metode corner untuk mencari solusi optimal dari program linear ini. Yang pertama, kita gambarkan dulu daerah visibelnya. Seperti ini daerah visibelnya. Di sini terlihat ada 5 titik sudut. Kemudian kita evaluasi kelima titik sudut ini pada fungsi P. Jadi kita lihat bahwa ini hasil evaluasinya. Di sini terlihat ada 2 titik yang memiliki nilai P yang maksimum. Berdasarkan teorema yang pertama, maka
program linear ini memiliki solusi banyak, yang mana solusi optimalnya itu berada pada segmen garis yang menghubungkan titik 3,8 dan titik 10,10/3, yaitu garis ini. Dengan demikian, solusi optimal terjadi pada titik-titik pada segmen garis ini. Jadi solusinya ada banyak, tapi nilai optimalnya ada satu, yaitu P sama dengan 30. Demikian video materi kali ini. Sebagai latihan, adik-adik bisa mencoba menyelesaikan masalah program linear pada video yang pertama, yaitu saat kita berbicara tentang pemodelannya. Untuk video selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang metode simplex untuk menyelesaikan masalah memaksimumkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar!